Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nafis Al-Banjiri dari jurusan Ilmu Politik Leting 19 Universitas Syah Kuala. Jadi, di sini dalam video ini atau konten ini saya akan memenuhi tugas dari mata kuliah Politik Pemerintahan Desa yang dibimbing oleh dosen saya, Ibu Aminah, SIP MIP. Jadi di sini saya mengangkat sebuah tema yang berjudul ketidaktepatan kepala desa dalam memilih aparatur desa atau jajarannya. Jadi di sini kita berbicara politik pemerintahan desa, yang mana politik itu merupakan sebuah cara untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan. Jadi di sini mungkin kalau kita sudah berbicara ke dalam politik pemerintahan desa, kita ini melihat dari segi yang mana perpolitikan di dalam desa itu sendiri, kan? Jadi di sini saya akan berbicara tentang masalah ketidaktepatan dalam kepala desa dalam memilih jajarannya, gitu kan. Jadi di sini mungkin kawan-kawan bisa melihat sendiri bahwasanya ada yang kepala desa di desanya itu memilih jajarannya itu atau aparatur desa itu tidak sesuai dengan kinerja yang diharapkan oleh pemerintah maupun masyarakat. Bagaimana demikian? Karena di sini kita lihat banyak juga politik balas budi yang dilakukan oleh kicik kepada tim sesnya masing-masing gitu. Jadi di sini kalau kita lihat keadaan yang terjadi sekarang, contohnya seperti di desa tetangga saya, ada di desa Padang Baru, itu yang mana keciknya itu sesuka hatinya memilih orang gitu. Memilih orang untuk dijadikan aparat desa gitu. Jadi di sini karena adanya politik balas budi, banyak orang-orang yang dipilih itu merupakan dari tim sesnya gitu. Tidak dipilih secara bermusyawarah ataupun melihat kinerja dari aparatur desa itu sendiri. Makanya di sini banyak yang terjadi aparatur desa itu yang tidak bisa memiliki ataupun tidak kompeten dalam kerjanya untuk menjadi aparat desa. Jadi di sini kita bisa melihat juga banyak sekali bahwa aparat desa itu yang tidak bisa diandalkan gitu. Malahan ada yang gaptek, yang tidak bisa bekerja semaksimal yang diharapkan oleh masyarakat di dalam desa gitu. Dia hanya bisa datang, pulang, ya kerjanya gitu doang. Jadi tidak ada yang namanya pekerjaan khususnya gitu. Jadi di sini mungkin kalau seandainya seorang kepala desa itu memilih orang yang bisa diandalkan di dalam desa, yang bisa tahu akan beluk baik itu bidang teknologi ataupun bidang sejarah desa gitu. Jadi desa itu mudah dalam segala urusan gitu. Jadi kalau kita melihat ya seperti saya katakan tadi, kalau seandainya aparat desa itu kebanyakan datang pulang hanya maksudnya menerima gaji itu sebagai gaji buta gitu. Jadi sangat disayangkan gitu kalau terjadi seperti ini. Jadi mungkin kalau seandainya bapak-bapak ataupun ibu-ibu yang melihat video ini merasa di desanya itu ada terjadi seperti ini, langsung kritik aja Bu. Jadi mungkin kalau kita bisa menyampaikan secara lembut, sampaikan secara lembut agar aparatur desa itu bisa dijadikan orang-orang yang tepat sasaran gitu. Contohnya seperti orang-orang yang berpendidikan gitu, sekurang-kurangnya mampulah untuk di bidang teknologi gitu kan. Jadi ketika dia datang ke kantor desa itu bukan hanya untuk duduk bercerita diam dan pulang gitu. Jadi di sini mungkin kalau kita lihat kalau seandainya itu aparatur desanya itu bisa di segala bidang, mungkin desa-desa ibu bapak ataupun desa kawan-kawan sekalian bisa lebih dimajukan oleh adanya orang-orang yang berkompeten di dalam pemerintahan desa tersebut. Jadi di sini mungkin kalau kita lihat juga banyak juga orang-orang yang tidak tahu menahu atas segala yang bermasyarakat, ataupun masih ada juga desa yang memiliki aparatur desa tetapi orang masyarakatnya tidak tahu siapa aparatur desanya di desanya masing-masing itu. Mungkin sedikit pencerahan di sini,
aparatur desa itu dia bekerja untuk masyarakat. Jadi tidak hanya saja mengurus desa, tidak hanya saja mengurus bidang-bidang keamanan ataupun bidang-bidang lainnya di dalam desa, tetapi juga melayani masyarakat. Karena di sini mereka sudah bisa untuk menggantikan salah seorang kecil ketika kecil itu tidak ada gitu. Jadi mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.